Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, ini adalah video yang kedua tentang mata kuliah konsep dasar PAUD, di mana pada topik kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sejarah dan filosofi perkembangan PAUD. Nanti kita akan coba untuk memahami perjalanan pendidikan anak usia dini, baik itu di dunia ataupun di Indonesia. Ya, jadi nanti kita akan belajar sejarah PAUD itu seperti apa. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita pada video kali ini atau sub capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan sub CPMK adalah yang pertama, nanti Anda diharapkan mampu untuk menguraikan sejarah PAUD, menjelaskan tentang perjalanan perkembangan pendidikan anak usia dini di dunia dan juga di Indonesia. Ya, nanti juga kita akan belajar, akan berkenalan tentang dengan tokoh-tokoh kunci yang membentuk filosofi dan praktik PAUD modern saat ini, siapa saja dan bagaimana pemikirannya. Kemudian yang kedua, Anda juga diharuskan memahami filosofi pendidikan. Nanti diharapkan mahasiswa tentunya dapat mengaitkan filosofi pendidikan anak usia dini dengan praktek PAUD masa kini. Ya, jadi nanti kita akan coba untuk menghubungkan teori dengan implementasi di lapangannya seperti apa. Ada berbagai macam teori yang nanti bisa Anda gunakan dan dipraktekkan ke dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mengenal tokoh-tokoh penting. Ya, tokoh-tokoh penting yang memberikan gagasan atau ide terkait atau kontribusi pemikiran ya terkait tentang pendidikan anak usia dini seperti Froebel, Montessori, Pestalozzi dan tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam perkembangan PAUD. Baik, itu adalah 3 capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang nanti Anda harus mampu menguasai itu semua. Baik, pertama kita akan coba untuk belajar atau membaca begitu ya tentang sejarah PAUD di dunia, yaitu yang awal berdirinya atau awal pemikirannya ada di Eropa dan juga di Amerika sana. Oke, jadi pendidikan anak usia dini ini sebenarnya punya sejarah yang sangat panjang ya, yang terjadi di Eropa dan Amerika yang paling kuat itu ya, dimulai ketika abad ke-18 hingga abad ke-20. Jadi gerakan ini muncul akibat dari respon ya terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih humanis dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di mana zaman dulu itu yang namanya anak usia dini itu tidak diperhatikan secara detail begitu ya, tidak diperhatikan secara layaknya orang dewasa, sehingga perlunya ada upaya memanusiakan manusia, sehingga konsep pendidikan anak usia dini ini terus berkembang di Eropa ya, terutama di Jerman, Italia dan Swiss. Para pemikir ini mulai melihat bahwa anak-anak ini sepertinya sebagai fase yang penting loh, yang tidak bisa kita biarkan saja loh ya, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya, bukan sekedar persiapan untuk kehidupan dewasa. Jadi ada beberapa karakteristik dan ciri-ciri khas anak usia dini yang memang harus diperlakukan khusus ya, selain tentunya pendidikan untuk orang dewasa. Nah, kemudian di Amerika nih, gerakan PAUD ini berkembang seiring dengan reformasi sosial pada awal abad ke-20 ya, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Jadi ada istilahnya education for all begitu ya, pendidikan untuk semua. Jadi tetap memprioritaskan bahwa anak usia dini pun harus kita perhatikan, harus secara perhatian dan penuh kesadaran. Nah, ini adalah tokoh-tokoh kunci PAUD dunia ya. Ada 3 orang yang mungkin nanti Anda semua bisa mempelajari lebih detail ya di beberapa buku konsep dasar PAUD. Yang pertama adalah Friedrich Froebel. Nah, Friedrich Froebel ini siapa? Dia adalah seorang pendiri kindergarten atau taman kanak-kanak. Ya, Froebel ini percaya bahwa anak adalah seperti tanaman yang perlu dipupuk dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau Anda bertanya siapa sih Bapak PAUD itu, jawabannya adalah Friedrich Froebel. Begitu ya, dia kebangsaan Jerman tahun 1782 ya sampai 18 abad ke-18. Dia ini memiliki konsep atau ide bahwa belajar anak usia dini itu adalah dengan cara bermain. Ya, istilahnya adalah penggunaan gift and occupation. Nanti mungkin kita akan bahas detail lebih lanjut di slide berikutnya ya. Kemudian pendidikan holistik. Itu menurut Friedrich Froebel. Nah, kemudian tokoh kunci PAUD dunia berikutnya adalah Maria Montessori.
Nah, beliau pun sama, beliau adalah penggagas model atau metode Montessori begitu ya, dari Italia ya, abad ke-18 sampai 19. Dia mengembangkan metode Montessori yang menekankan kemandirian dan pembelajaran berbasis eksplorasi anak. Nah, jadi pembelajarannya itu memang spesifiknya adalah bagaimana menyiapkan anak untuk mampu mandiri dan juga lebih mengedepankan material-material khusus untuk anak. Ya, prepared environment, auto education, dan respect for the child. Ini adalah konsep-konsep dari Maria Montessori. Nah, kemudian Johann Pestalozzi, ya, beliau juga adalah seorang pendidikan holistik, ya, pelopor pendidikan holistik, di mana dikenal dengan mengintegrasikan head, heart, dan hands dalam pembelajaran. Ya, sekitar abad 18 pun sama. Jadi pendidikan itu sesuai dengan perkembangan, pembelajaran konkret ke abstrak, dan juga peran guru sebagai fasilitator. Oke, kita akan bahas satu-satu setiap tokoh ini. Nah, yang pertama adalah filosofi Froebel, disebut dengan atau dikenal dengan kindergarten. Jadi kalau Anda melihat ya, bahasa Inggrisnya taman kanak-kanak itu apa sih? Kindergarten. Nah, ini adalah filosofi dari Froebel. Nah, konsep taman-taman kanak-kanak ini adalah tamannya anak-anak begitu ya. Jadi tempat di mana anak-anak itu bisa bermain, belajar, dan juga menyenangkan. Dan dia percaya bahwa anak-anak itu tumbuh dan berkembang seperti tanaman yang membutuhkan perawatan dan lingkungan yang tepat. Itu adalah konsep kindergarten, gitu ya. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah gift and occupation. Nah, jadi Froebel ini mengembangkan serangkaian mainan edukatif yang disebut dengan gift. Jadi mainan-mainan alat permainan edukatif yang memang khusus untuk setiap usia anak. Ya, seperti balok, begitu ya, puzzle dan sebagainya. Dan aktivitas kreatif occupation untuk merangsang perkembangan kognitif dan kreativitas anak melalui permainan terstruktur. Jadi ada permainan kreatifnya dan dibantu oleh gift atau alat permainan edukatifnya. Kemudian berikutnya adalah belajar melalui bermain. Ini adalah inti pemikiran dari Froebel. Dia mengatakan bahwa ya, masa anak adalah masa bermain. Bermain adalah pekerjaan anak, gitu ya. Dengan bermain, anak-anak dapat mengeksplorasi dunia, mengembangkan kemampuan sosial, dan membangun pemahaman tentang konsep-konsep dasar. Oleh karena itu, istilahnya adalah belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar, ya, gitu ya. Jadi itu filosofi Froebel ya, yang dikenal dengan kindergarten. Nah, kemudian ada juga filosofi Montessori. Nah, filosofi Montessori ini adalah memfokuskan pada kemandirian anak. Ada beberapa ide konsep yang menurut Montessori, yaitu yang pertama adalah prepared environment, bahwa lingkungan yang dirancang khusus untuk mendukung kemandirian anak. Contohnya dengan material yang dapat diakses dan sesuai dengan ukuran anak. Misalkan menaruh barang-barang, alat-alat pemain ini yang mudah dipegang oleh anak, yang diambil oleh anak, kita simpan di rak-rak yang mudah terjangkau gitu ya. Dan material-material kayu ya, material-material yang memang ramah untuk anak. Itu disebut dengan prepared environment. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah auto education. Maksudnya apa? Auto education ini adalah anak ini punya kemampuan alamiah untuk belajar sendiri. Artinya belajar inquiry atau menemukan sendiri. Jadi guru itu hanya perannya adalah sebagai observer aja atau sebagai guide atau pendamping, bukan instruktur yang mendominasi. Jadi kalau Maria Montessori itu dia berpikirnya bahwa ya sudah, biarkan anak yang lebih aktif. Kalau guru hanya sebagai fasilitator atau instruktur yang mengarahkan gitu ya, yang mendampingi untuk pengalaman belajar anak, biarkan anak yang lebih aktif atau menemukan solusinya sendiri. Itu disebut dengan auto education. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga ada yang dikenal dengan Montessori adalah hands on learning. Maksudnya apa? Nah, hands on learning ini adalah pembelajarannya itu melalui pengalaman yang konkret, yang real, ya, yang menggunakan material-material edukatif yang dirancang khusus untuk mengajarkan satu konsep pada satu waktu. Ya, jadi Montessori ini tentunya membutuhkan material atau alat permainan edukatif yang disediakan, ya, disesuaikan dengan jumlah anak dan juga sesuai dengan konsep-konsep yang akan nanti diajarkan. Misal
guru akan menerangkan terkait dengan perbedaan warna atau berbagai macam warna, sehingga perlu adanya pengalaman anak dalam pencampuran warna, sehingga mungkin disediakan gelas, cup gitu ya, kemudian pipet dan sebagainya. Ya, itu adalah hands-on learning. Jadi membiarkan anak untuk melakukan pengalaman konkret, real ya, nyata langsung ya, tidak hanya worksheet atau lembar kerja di buku saja. Nah, kemudian Montessori ini dia menekankan pentingnya menghormati anak sebagai individu yang unik dengan ritme belajar sendiri. Jadi tentunya setiap anak berbeda, setiap anak unik dan tidak bisa kita menyamaratakan. Ya, tentunya belajarnya, gayanya, kemudian waktu tempuhnya itu berbeda-beda ya, tergantung bagaimana kesiapan dari setiap anak. Filosofi Montessori ini tentu sangat relevan ya dengan pendekatan PAUD modern sekarang yang memang istilahnya dengan child-centered atau berpusat pada anak. Begitu ya, itu adalah tokoh dunia yang kedua ya, tadi Froebel, kemudian yang kedua adalah Montessori. Ya, fokusnya pada kemandirian anak, karakter mandiri. Oke, berikutnya tokoh dunia tentang PAUD disebut atau dikenal dengan filosofi Pestalozzi. Beliau adalah penggagas pendidikan holistik, di mana pendidikan holistik ini memperkenalkan triple H atau triple H. Ya, ada H yang pertama adalah head, H yang kedua adalah heart, kemudian H yang ketiga adalah hand, ya, tangan. Nah, apa sih ketiga filosofi ini? Yang pertama adalah head. Head ini adalah dia mengembangkan intelektual dan kemampuan berpikir anak melalui pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif. Nah, jadi di Pestalozzi ini, pendidikan holistik ini, dia menekankan bahwa pendidikan itu ya harus mampu merangsang daya pikir anak, gitu ya, mampu anak agar bisa mengembangkan kognitif, misalkan mempelajari, menyebutkan, kemudian memahami, jadi pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang mungkin bisa diserap oleh kognitif atau otak anak gitu ya, atau head. Kemudian yang kedua, tidak hanya head tapi juga harus ada kepekaan atau heart atau hati. Nah, ini adalah penting ya pendidikan holistik, yaitu pendidikan ini tidak hanya berfokus pada kognitif atau intelektual, tapi juga harus pada moral dan emosional yang menekankan pada karakter, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan melalui kasih sayang dan contoh yang baik. Ini adalah heart atau hati. Ya, jadi tidak hanya kepala tapi juga hati, ya, atau karakter. Nah, tapi tidak cukup hanya dua itu, tapi juga harus hand, tangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan keterampilan praktis dan fisik melalui aktivitas hands-on, kerja manual. Pembelajarannya berbasis pengalaman konkret. Begitu ya, jadi anak itu punya keterampilan, baik itu mungkin keterampilan khusus, keterampilan yang memang harus detail gitu ya, atau keterampilan sederhana. Nah, jadi ketiga pendidikan holistik ini adalah saling keterpaduan. Anak tahu apa, anak peka atau karakter dalam hal apa, dan anak bisa apa. Nah, jadi Pestalozzi ini dia percaya bahwa pendidikan ini harus mengembangkan seluruh aspek manusia secara seimbang. Konsep head, hearts, and hands ini menjadi dasar pendidikan holistik yang masih relevan sampai sekarang. Nah, jadi ini masih dipakai ya, masih digunakan gitu ya. Ini yang memang menjadi gagasan utama ya dari tokoh dunia ya dia tentang PAUD, yaitu pendidikan holistik dari Pestalozzi. Itu tentang sejarah PAUD di dunia. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kalau di Indonesia ya? Bagaimana sih sejarah di Indonesia, PAUD di Indonesia ini berkembang? Nah, kemudian bagaimana sejarah PAUD yang ada di Indonesia? Nah, sebenarnya perkembangan PAUD di Indonesia ini dimulai sejak era kolonial ya, tapi terus berkembang sampai dengan masa pasca kemerdekaan dan sampai sekarang tahun 2025. PAUD ini sebenarnya banyak sekali perubahan ya atau transformasi dari model yang mengadopsi sistem barat hingga kontekstual dengan budaya lokal. Nah, jadi pertama pada saat di era kolonial ya, jadi konsep Froebel School atau kindergarten yang digagas oleh Froebel ya,
ini terbatas untuk anak-anak elit ya, untuk anak-anak yang memang misalkan dari kalangan bangsawan, kemudian kalangan priayi gitu ya, untuk bisa mendapatkan pendidikan anak usia dini. Jadi sifatnya masih eksklusif ya, ini masa penjajahan ya atau masa kolonial. Kemudian setelah Indonesia merdeka, barulah terbentuk yang namanya Taman Kanak-Kanak sebagai lembaga formal pertama untuk PAUD di Indonesia, yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah ya dari Muhammadiyah. Kemudian mulai berkembang di berbagai daerah dengan tentunya dukungan pemerintah. Nah, kemudian di tahun 80-an sampai 90-an muncul tuh lembaga-lembaga atau layanan-layanan PAUD yang lebih beragam. Ada contohnya kelompok bermain, tempat taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis dan sebagainya. Ya, Raudatul Atfal mungkin kalau di Kementerian Agama dan sebagainya. Nah, kemudian layanan-layanan ini lebih terjangkau untuk semua anak ya, tidak bersifat eksklusif lagi, tapi lebih kepada bagaimana kesiapan ya lembaga dan juga mungkin kesadaran orang tua untuk menyekolahkan di TK atau PAUD. Nah, kemudian di saat sekarang yaitu di era modern ya, dengan adanya pengesahan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nih ya, yang sekarang kita masih pakai, bahwa di situ muncul adanya perhatian penuh dari pemerintah. Jadi ada tentang apa sih itu PAUD dijelaskan begitu ya. Jadi pengembangan kurikulumnya sudah mulai diperhatikan dan juga standarisasi mutu layanan, ada akreditasi PAUD dan sebagainya. Itu ya, jadi sejarah PAUD di Indonesia ini terjadi dari adanya gagasan dari barat ya, dan juga dikontekstualisasikan dengan budaya kita, budaya lokal. Nah, apa saja sih jenis-jenis layanan PAUD di Indonesia ini? Sebenarnya ada banyak begitu ya, cuman kita bisa kategorikan menurut undang-undang itu, layanan PAUD di Indonesia itu ada yang pertama adalah ada Taman Kanak-Kanak. Ya, jadi lembaga PAUD formal untuk anak usia 4 sampai 6. Jadi kurikulumnya adalah terstruktur. Nah, TK ini mempersiapkan anak ini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar berikutnya. Ya. Nah, yang kedua ada juga Taman Penitipan Anak. Nah, ini adalah layanan pengasuhan untuk anak usia 0 sampai 6. Ya, dengan jam operasionalnya lebih panjang, bisa sampai sore. Kemudian biasanya taman penitipan anak ini berada di perkotaan ya, atau mungkin di gedung-gedung yang memang ibunya, ayahnya itu bekerja. Ya, tapi tetap anak-anak itu terpantau dan terstimulasi perkembangannya. Ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya kelompok bermain. Nah, kelompok bermain ini biasanya layanan PAUD-nya non formal ya, untuk anak usia 2 sampai 4 biasanya, yang menekankan pada pembelajaran melalui bermain. Nah, jadi KB ini dia lebih fleksibel ya, santai begitu ya, tidak ada kurikulum yang mengikat. Tumbuh kembang dalam suasana yang lebih santai. Jadi seperti rumah dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang namanya SPS. Nah, SPS ini dia juga fleksibel ya, tapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Biasanya bergabung dengan yang namanya POSPAUD, Posyandu, BKB Kemas, atau mungkin program-program komunitas lainnya yang menjangkau daerah-daerah terpencil. Begitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis layanan PAUD yang ada di Indonesia dan mungkin sekarang masih berjalan begitu ya, masih ada gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah tokoh-tokoh PAUD nasional Indonesia. Sebenarnya banyak ya tokoh PAUD itu. Ada yang dari kalangan kiai, ada yang dari kalangan pahlawan, tapi setidaknya ada 3 lah ya, yang memang ini lebih fokus kepada pengembangan PAUD di Indonesia. Contohnya seperti Raden Ajeng Kartini ya, beliau adalah pelopor pendidikan perempuan anak di Indonesia. Nah, dia memperjuangkan hak pendidikan untuk anak ya. Biasanya di TK-TK pun biasanya kita memperkenalkan atau merayakan ya hari Kartini begitu ya, dengan anak-anak menggunakan pakaian adat, kemudian lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga Ki Hajar Dewantoro. Nah, dia adalah seorang bapak pendidikan nasional yang memperkenalkan sistem Among ya. Dia adalah Menteri Pendidikan pertama yang mengenalkan filosofi atau pentingnya memanusiakan manusia atau Among begitu ya. Dan ini masih relevan dengan PAUD yang menghargai potensi anak. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Sud. Nah, beliau adalah tokoh yang terkenal ya, yang menciptakan berbagai macam lagu anak-anak Indonesia, dan kontribusinya ini menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan, dan lagu-lagunya masih dipakai sampai sekarang. Gitu ya. Itu adalah beberapa tokoh begitu ya, beberapa yang menggagas pemikiran tentang pentingnya pendidikan anak usia dini di Indonesia.
Nah, kemudian apa sih kita mempelajari filosofi PAUD itu relevansinya dengan praktik pendidikan untuk masa sekarang? Nah, jadi implementasi beberapa filosofi tokoh PAUD di Indonesia ini tentunya ya sangat relevan ya. Jadi dengan adanya pemikiran dari tokoh-tokoh PAUD kayak belajar itu melalui bermain dari Froebel ya. Ini tentunya menjadi landasan pengembangan kurikulum PAUD. Ya, bahwa nanti pembelajaran di kelasnya ya tentunya harus dengan konsep Froebel, yaitu belajar melalui bermain. Kemudian contoh yang berikutnya adalah konsep kemandiriannya Montessori. Ya, itu pun sama, masih digunakan sampai sekarang. Ya, dikenal dengan child centered learning, di mana anak ini punya kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat mereka. Dan mungkin sekarang pun masih digunakan gitu ya, masih dipakai dan masih menjadi fokus utama dalam pembelajaran anak, yaitu kemandirian. Nah, kemudian ada filosofinya Pestalozzi yang pendidikan holistik. Nah, ini pun sama, masih relevan dengan masa kini ya. Jadi seperti perkembangan 6 aspek perkembangan kayak fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, nilai agama, moral serta seni pun menjadi landasan untuk pengembangan kurikulum ya di Indonesia. Dan Ki Hajar Dewantara itu pun menjadi tokoh yang memang sampai saat ini pun pemikirannya masih kita gunakan, seperti Tuturi Handayani, Ingar Sosung Tulodo gitu ya, yang memerdekakan juga menjadi roh pendidikan nasional, termasuk khususnya PAUD yang menghormati setiap anak ini sebagai individu yang unik dengan potensi luar biasa. Nah, jadi relevansi filosofi ini masih relevan ya, atau masih kita gunakan di PAUD modern saat ini. Nah, kemudian ini adalah rangkuman ya. Jadi terakhir mungkin dari video ini kita sudah sama-sama belajar tentang sejarah PAUD di dunia yang digagas oleh Frederick Froebel, Mario Montessori, Johann Pestalozzi, dan juga perkembangan PAUD di Eropa dan Amerika. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sejarah PAUD di Indonesia ya, tentang berdirinya kenapa ada taman kanak-kanak, KB itu apa, TPA, SPS, dan sejenisnya. Dan juga kita sudah belajar tentang filosofi pendidikan anak usia dini ya, belajar melalui bermain, pendidikan holistik ya, pendidikan karakter sejak dini, dan juga pendidikan yang memerdekakan dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir kita sudah belajar tentang bagaimana relevansinya dengan praktek PAUD masa kini. Jadi implementasi filosofi tokoh ini berperan pada pengembangan kurikulum, pada pembelajaran di kelas yaitu child center, dan juga integrasi nilai-nilai lokal serta inklusif ya, education for all. Baik, jadi itu saja mungkin pembelajaran atau video kali ini ya teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan atau mungkin diskusi lanjutan kita bisa lakukan melalui diskusi kelas ataupun pada saat online di Zoom. Terima kasih, itu saja dari saya. Nanti kita ketemu di video berikutnya di topik berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.